Halo guys, ketemu lagi barengan saya Iksan. Ya, di depan kita saat ini udah kedatangan satu buah smartphone kelas entry level terbarunya Samsung yang katanya ini mirip sama smartphone kelas flagshipnya yaitu Samsung Galaxy S22 Ultra. Nah, buat kalian penasaran, pastiin kalian nonton video ini sampai habis dan jangan kalian skip guys. Oke, untuk informasi sedikit ya guys, kalau smartphone ini saya beli sendiri ya di Tokopedia kemarin di tanggal 28 ya kalau nggak salah, di harga 2.599.000 untuk varian RAM 6/128 GB-nya. Jadi buat kalian nanti misalnya tertarik buat beli smartphone ini, link pembeliannya bakal saya cantumin di kolom deskripsi ya guys ya. Ini sambil saya buka aja paketnya. Oke, kayak gini aja di dalamnya. Dan masih dikasih dus lagi guys. Kita buka aja dusnya ya. Kita buka sekarang. Oke, ini smartphone-nya ya. Jadi nggak ada bonus lagi. Nggak tahu di dalamnya apakah ada bonus lagi ya. Ini kosong. Kita singkirin dulu. Iya. Kita buka lagi guys di dalam sini guys ya. Wah, ini lumayan PR ya. Banyak bungkusnya. Iya, banyak bungkusnya tapi ya pastinya lebih aman lah ya. Karena nggak khawatir kalau smartphone-nya bakal kena musibah di jalan. Oke, ini dia Samsung Galaxy A13 ya guys ya, smartphone kelas entry-nya Samsung yang baru kemarin dijual secara resmi di Tokopedia. Dan ini saya ambil yang warna peach ya. Kalian bisa lihat di bagian depannya ini udah ada tampilannya. Dan memang kalau kita lihat ya guys ya, bener aja. Ini tuh agak mirip-mirip sama desain bumper kameranya Samsung kelas flagshipnya itu Samsung Galaxy S22 Ultra. Menurut kalian kalau si Lesti Kejora tahu ini bagaimana tanggapannya ya? Kalian bisa tulis aja di kolom komentar yang ada di bawah guys. Oke, kalau kita lihat bungkusnya itu kayak gini aja ya. Boxnya di sini ketulis Samsung Galaxy A13 kayak gini ya guys ya. Dan di sebelah kanannya cuma ketulis Samsung juga. Dan kalau kita lihat di bagian bawahnya ini ada beberapa keterangan ya terkait model daripada smartphone ini dan juga varian RAM-nya. Ini varian RAM 6 GB dan memori internalnya 128 GB. Dan untuk varian warnanya juga saya bilang tadi adalah warna peach-nya. Dan ini untuk bonusnya ya guys ya, yaitu kartu perdana IM3 yang dapat kuota itu sekitar 120 GB. Jadi cukup lumayan lah untuk bonusnya yang buat kalian yang nggak mau beli kuota lagi ya, kayak gitu guys. Oke, sekarang kita unboxing aja ya smartphone-nya biar nggak kelamaan. Kayak gini guys. Oke. Iya. Oke, ini masih segel ya guys ya, masih baru. Karena memang beli di autoris resminya Samsung nih seperti ini. Kita buka aja. Oke, seperti ini guys. Dan ini modelnya sekarang di slot kayak gini ya guys ya. Nah, bukanya itu kayak gini guys. Jadi nggak dibuka ke atas kayak gitu. Oke, ini kita dapetin satu buah kotak yang kalau ini kok tipis banget ya. Apa kita nggak dapetin jelly case? Ya, sepertinya kita nggak dapetin soft case ya atau jelly case kayak gitu ya guys ya. Ini kita cuma dapetin kartu panduan manual dan juga ya ini kartu garansi kayaknya bukan deh. Ini cuman kartu panduan manual aja ya guys. Oh, kartu jaminannya dia jadi satu sama yang buku panduan manualnya atau buku panduan penggunaannya. Oke, kita singkirin dulu di sini. Dan ini ada satu buah stiker email ya guys kayak gini seperti biasa Samsung. Dan ini smartphone-nya kita singkirin dulu. Dan ini dia kabel kepala chargernya. Kalau kita lihat ini outputnya bisa maksimal 9 volt 1,67 ampere guys. Jadi sekitar 15 wattan kayak gitu ya untuk kepala chargernya ini. Kemudian untuk kabel chargernya sendiri ini ada di bagian sini dan seharusnya sih udah Type C ya. Kalau masih micro USB, wah kebangetan sih. Oke, ini juga sudah Type C guys. Kalian bisa lihat sendiri ya seperti ini. USB A to USB Type C. Dan itu aja, dan di dalamnya sini ada satu buah SIM tray ejector ya kayak gini bentukannya. Sebentar guys, saya ambil dulu. Nah, kayak gini ya, masih standarnya Samsung. Oke, jadi itu aja yang bisa kita dapetin dari paket pembeliannya dan sekarang kita beresin dulu guys. Oke, jadi guys ini dia tampilan smartphone-nya dan kalau kita cek tadi di bagian boxnya nggak ketulis key selling point-nya ya. Jadi ketulis di bagian plastik smartphone-nya. Di sini ketulis Samsung Galaxy A13 dan untuk desain layarnya ketulis Infinity V Display. Kemudian setup kameranya ini quad kamera, kemudian di sini ketulis fingerprint. Cuman itu aja key selling point-nya, saya nggak ngerti kenapa. Dan ya sekarang kita langsung buka aja smartphone-nya dan ini dia warnanya kayak gini ya guys ya untuk warna peach-nya.
warnanya. Dan untuk kalian yang nggak suka warna ini, kalian bisa dapetin warna lain juga ya guys. Ada warna hitam dan juga warna mintnya. Ini kita kletek lagi ya biar lebih jelas lagi. Oke, seperti ini kita tempel dulu. Iya, jadi ini guys tampilan dari Samsung Galaxy A13 yang informasinya mirip banget sama Samsung Galaxy S22 Ultra. Secara bumper kamera memang setupnya ini mirip ya guys ya, tapi kalau feel-nya ya jelas pasti berbeda. Ini untuk feel build quality-nya ini pakai plastik yang masih full berbahan plastik guys. Kalau kita lihat di sini, dan ini finishnya glossy. Cuman ya nggak terlalu kelihatan sih harusnya karena warnanya ini peach ya kalau misalkan kalian meninggalkan bercak sidik jari, karena kita nggak dikasih jelly case-nya. Dan kalau kita lihat di bagian atasnya ini ada satu buah mikrofon ya guys ya, di bagian atas smartphone-nya. Di sebelah kanan ini ada satu buah tombol volume up and down, dan di sini ada satu buah tombol fingerprint scanner harusnya ya, yang sudah menyatu dengan tombol power juga. Dan di bagian bawahnya ini ada satu buah grill speaker, kemudian di sini ada port USB Type-C, satu buah mikrofon lagi, berarti ini udah dual stereo mikrofon ya guys ya. Dan di sini ada satu buah jack audio 3,5 mm. Kemudian di sebelah kirinya, di sini hanya ada satu buah slot SIM tray aja, yang kalau kita cek dulu ya guys ya, kita buka dulu sebentar apakah sudah dedicated atau hanya single SIM slot SIM card aja ya. Kita coba lihat guys. Ya, jadi sudah dual SIM ya, dan menariknya ini dibuat peach juga warna slot SIM tray-nya guys ya. Lucu banget sih. Oke, jadi kalian bisa aman ya menggunakan dua kartu SIM card dan satu buah kartu nano micro SD maksud saya guys ya. Oke. Di bagian depannya di sini ada satu buah lensa kamera guys, kalian bisa lihat di sini, dan resolusinya tuh kalau nggak salah tadi sekitar 5 megapiksel ya guys ya. Dan untuk di bagian belakangnya ini ada 4 buah lensa kamera, di mana lensa kamera utamanya 8 megapiksel, kamera ultrawide, kamera makro, dan kamera depth sensornya juga. Saya untuk resolusinya agak lupa ya guys ya berapa, dan ada satu buah LED flash di sini. Oke, kalau gitu karena ini adalah smartphone baru, ini kita nyalain dulu smartphone-nya guys, dan kita setting-setting lalu install beberapa aplikasi, dan kita balik lagi setelah itu. Jadi jangan kemana-mana guys. Oke, jadi guys ini dia tampilan layar awal dari Samsung Galaxy A13-nya. Dan untuk spesifikasi layarnya ini menggunakan panel layar TFT PLS LCD alias panel layar IPS versi Samsung. Kemudian untuk luas layarnya sendiri ini 6,6 inci dan menggunakan desain layar V-Infinity display yang udah saya bacain di awal video tadi. Dan kemudian di sini ada hal yang menarik guys, kalau kalian perhatikan ya di bagian bezelnya ini, untuk screen to body rasionya kalau saya bandingkan dengan smartphone entry levelnya Tecno yaitu Tecno Spark 8C yang video unboxingnya juga baru aja saya upload, ini berasa lebih luas di Tecno Spark 8C ya guys kalau kita sandingkan seperti ini. Nah, buat kalian yang setuju kalian bisa tulis di kolom komentar, dan buat kalian yang gak setuju juga kalian boleh tulis di kolom komentar guys soal opini saya ini. Dan yang berikutnya di sini sayangnya di harga 2,5 jutaan ya, maksudnya hampir 2,6 jutaan, smartphone Samsung Galaxy A13 ini nggak dikasih screen protector bawaannya ya guys ya. Walaupun memang untuk perlindungannya ini udah bagus yaitu Corning Gorilla Glass 5, cuman menurut saya masih banyak di antara kalian yang kayaknya nggak rela kalau biarin layarnya telanjang kayak gini tanpa dipakein baju atau screen protector bawaannya tadi ya. Ini sayang banget di Samsung Galaxy A13 ya ini. Dan untuk resolusinya saya lupa, ini menggunakan resolusi Full HD Plus, jadi bukan SD Plus lagi ya guys. Cuman ya memang untuk refresh rate-nya sendiri ini masih 60 Hz aja. Nah, kemudian di sini saya mau ngasih lihat ke kalian untuk di bagian softwarenya, dia sudah menggunakan software yang terbilang terbaru ya guys, yaitu versi One UI 4.1, cuman yang versi core-nya alias yang diperuntukkan untuk smartphone kelas entry levelnya Samsung. Kemudian untuk versi Android-nya juga ini udah bagus, menggunakan versi yang paling baru yaitu Android 12 kayak gini ya guys ya. Jadi kalian nggak perlu khawatir soal update softwarenya nanti. Dan kemudian ya kalau kalian perhatikan di sini ya di Play Store, ketika kalian pertama kali menyalakan smartphone-nya, kalian siap-siap aja. Kalian bukan diharuskan sih, kalian akan menerima beberapa update sekitar 32 aplikasi yang harus kalian update di awal kalian nyalain smartphone-nya nanti. Jadi buat kalian yang beli smartphone ini, pastiin kalian koneksikan terlebih dahulu dengan jaringan sinyal WiFi ya, biar kuota kalian nggak langsung tersedot banyak kayak gitu. Tapi ya bisa kalian berhentikan sih, nanti tinggal kalian pilih aja opsinya. Dan kemudian di sini kalau kita perhatikan untuk aplikasi bloatware-nya ini terbilang ya
normal-normal aja ya, karena hanya sekitar ada 7 atau 6 aplikasi bloatware tadi. Jadi nggak terlalu banyak ya untuk aplikasi bloatware-nya. Nah, saya tadi udah install sekitar 3 aplikasi, yaitu AIDA 64, SensorBox, dan juga RealDrum. Sekarang kita coba buka AIDA 64-nya terlebih dahulu untuk cek di bagian sistem yang pertama ini guys. Nah, di bagian sistem ini di dalamnya ditulis keterangan seperti yang memang sama ya, ditulis di deskripsi penjualan. Untuk versi Bluetooth-nya ini udah bagus menggunakan versi 5.0, yang mana kalau kalian yang suka menggunakan True Wireless Earbud atau TWS itu latensinya bakalan minim ya, selama kalian pakai TWS yang juga sudah menggunakan Bluetooth versi 5 kayak gitu ya guys ya. Dan kemudian untuk penyimpanan internal yang tersedia di sini dari 128 GB, di sini ketulis ke sisa yaitu 104 GB, yang mana menurut saya ini cukup normal juga untuk penggunaan softwarenya di smartphone Samsung Galaxy A13-nya ini. Dan kemudian selanjutnya di sini kita lihat di bagian CPU atau chipsetnya. Nah, kalau di bagian CPU-nya kalau kalian perhatikan di sini menggunakan Samsung Exynos 850, yang mana ini adalah chipset terbaru dari Exynos untuk kelas entry levelnya. Dan untuk arsitekturnya atau litografinya ini 8 nanometer, jadi bukan yang 7 nanometer atau 6 nanometer kayak di chipset terbarunya Qualcomm yang baru-baru ini guys. Cuman menurut saya ya seharusnya ya sudah sesuai ya. Apa menurut kalian kemahalan? Kalian tinggal tulis aja di kolom komentar yang ada di bawah ini guys. Oke, selanjutnya kita lihat di bagian layarnya. Oke, ada iklan, kita skip. Ya, di bagian layarnya ini udah ketulis 1080x2408, yang artinya ini memang sudah Full HD+. Dan kemudian untuk luas layarnya setuju dengan apa yang saya sebutkan tadi, yaitu 6,6 inci. Dan kerapatan pixelnya ini sudah 400 dpi, yang menurut saya ini udah cukup baik, jadi nggak di bawah itu. Kemudian untuk refresh rate-nya ini 60 Hz aja. Dan untuk GPU-nya atau kartu grafisnya menggunakan Mali G52 aja guys ya. Dan selanjutnya di sini kita cek di bagian baterai. Di sini untuk baterainya ketulis 5000 mAh. Jadi memang sudah sesuai dengan deskripsi penjualan di Tokopedia-nya tadi guys. Dan oke, selanjutnya di sini kita buka di bagian sensor box ya untuk ngecek sensor-sensornya. Ya, kalau kalian perhatikan di sini untuk sensornya sayang sekali giroskopnya ini nggak ada ya, alias nggak disediakan di smartphone ini, dan juga sensor cahayanya juga nggak ada guys. Cuma kalau untuk sensor suhu dan sensor tekanan ini memang di smartphone kelas mid range ataupun kelas flagship pun kadang masih nggak ada kedua ini ya. Jadi ya ini nggak ada masalah. Cuman untuk sensor orientasi ini udah disediakan di Samsung Galaxy A13 ini. Jadi buat kalian yang mungkin ojol ya, ojek online kayak gitu, ini kalau penggunaan mapnya harusnya sih bakalan lebih akurat lagi. Nah, yang selanjutnya di sini kita bakal coba buat tes ke game RealDrum ya untuk sensitivitas layarnya. Sebetulnya saya tadi udah coba dan menurut saya feel-nya bagus. Untuk ngebuktiin aja kalau ini bagus, ini saya kasih lihat ke kalian demonya kayak gini ya guys ya. Oke. Muncul apa tadi? Oke, kita mainin. Ya, menurut saya ini sensitivitasnya udah bagus. Jadi buat kalian yang suka main game RealDrum ini kayaknya sih nggak akan ada masalah ya guys ya. Karena menurut saya tadi tos delay-nya tuh nggak ada sama sekali. Dan oke, tadi saya juga udah coba untuk fingerprint scannernya dan kecepatan membacanya itu kayak gini ya guys ya. Menurut saya juga udah cukup responsif. Jadi kalian nggak perlu khawatir soal hal yang menurut saya remeh kayak gini ya guys ya. Kalian bisa lihat sendiri untuk pembacaan fingerprint scannernya ini udah cukup akurat dan cukup baik kayak gini guys. Oh ya guys, di awal tadi saya juga agak sedikit salah untuk nyebutin resolusi kamera utamanya ya. Dimana saya tadi nyebutin yaitu resolusi kamera utamanya sebesar 8 megapiksel. Seharusnya 8 megapiksel itu adalah resolusi kamera selfie-nya atau kamera depan yang ada di Samsung Galaxy A13-nya ini. Sedangkan untuk resolusi kamera utamanya yang setup-nya quad kamera di belakang ini resolusi kamera utamanya sebesar 50 megapiksel, resolusi kamera ultra wide-nya 5 megapiksel, kemudian untuk resolusi kamera makronya ini 2 megapiksel, dan untuk resolusi kamera depth sensornya sebesar 2 megapiksel. Dan buat kalian yang penasaran ya sama hasil kualitas daripada perekaman video dan juga jepretan fotonya, ini ada beberapa sampel video dan juga foto yang bisa kalian lihat lewat cuplikan berikut ini guys. Ya, jadi ini hasil perekaman video dari kamera utamanya Samsung Galaxy A13 yang punya resolusi sebesar 50 megapiksel. Gimana menurut kalian? Bagus hasilnya? Kayak gini. Dan ini direkam di Full HD 30 fps. Oke. Ya, ini adalah hasil perekaman video dari kamera depannya Samsung Galaxy A13 yang punya resolusi 8 megapiksel. Dan hasilnya seperti ini guys.
Menurut kalian gimana? Apakah cukup bagus atau biasa aja? Kalian bisa tulis di kolom komentar yang ada di bawah ini guys. Ya, kayak gini ya hasilnya. Oke. Nah, jadi guys, saya rasa cukup kayak gitu dulu aja video unboxing soal Samsung Galaxy A13 yang katanya mirip Samsung Galaxy S22 Ultra ini. Dan untuk impresi awal saya soal smartphone ini ya di video unboxing ini memang masih ada beberapa hal yang sangat disayangkan ya guys ya. Kayak misalkan nggak disediain screen protector bawaan, kemudian jari case bawaan, kemudian smartphone ini juga masih mono speaker dan bukan dual speaker atau stereo speaker, dan yang paling parah belum ada fitur NFC di harga 2,599 jutaannya ini. Tapi ya nanti kita lihat ya apakah memang cukup worth it dibeli dengan harga segini ketika saya coba buat nge-review setelah minimal ya sekitar 1 mingguan saya pakai smartphone ini. Tapi misalnya kalian tanya bagaimana soal build quality dari smartphone ini, ya memang walaupun smartphone ini masih full berbahan polikarbonat atau plastik, feel dari smartphone itu nggak kerasa murahan ya guys ya. Jadi ya masih cukup normal lah karena ini adalah smartphone dari pabrikan Samsung. Jadi masih bisa kasih feel yang cukup premium di range harga 2 jutaan. So kalau gitu misalkan kalian masih punya pertanyaan ya soal smartphone ini, seperti biasa tinggalkan aja pertanyaan kalian di kolom komentar yang ada di bawah. Dan misalkan kalian suka sama video ini, jangan lupa klik tombol like-nya dan dislike aja video ini kalau kalian nggak suka sama videonya guys. Jadi sampai di sini saya Iksan pamit dan sampai kita ketemu lagi di video unboxing berikutnya. Lesti bilang apa ya, mirip S22 Ultra.